Tekanan untuk membuktikan penelitian membuat Nate bertindak gila. Ia dengan senang hati melemparkan kertas-kertas dan mengakui dirinya memang sudah tidak normal. Menyaksikan adegan itu, Shirone yang kelelahan merasa tidak sanggup lagi melanjutkannya. Saat kelompok itu beristirahat, Nate memutuskan untuk mengerjai temannya. Ia menciptakan ilusi mengerikan, siluet biru berkilauan, yang muncul tiba-tiba membuat Shirone menjerit ketakutan dan terjatuh dari kursinya. Nate tertawa terbahak-bahak, sementara Eruki dengan tenang menyadari itu hanya mantra sederhana bernama Loian dan mengira penyihir tidak akan mudah tertipu. Shirone masih terkejut, mengakui ia sungguh panik karena ilusi itu terlihat sangat nyata. Momen ketakutan itulah yang memicu ide terobosan di benak Shirone. Ia menjelaskan bahwa kepanikannya bukan karena tertipu, melainkan karena ilusi itu membangkitkan ketakutan primal yang mendalam di dalam dirinya. Dari situ, ia mengusulkan strategi baru. Alih-alih mencoba meyakinkan dengan bukti, mereka akan membangkitkan dan memanipulasi ketakutan yang ada dalam hati penonton agar mereka percaya lebih dulu, baru kemudian menyajikan bukti. Eruki segera memahami inti rencana itu, menyebutnya konsep terbalik yang brilian. Nate sangat gembira, memeluk Shirone dan memujinya sebagai penyelamat kelompok. Meskipun Shirone mengeluh Nate belum mandi berhari-hari. Di tengah kegembiraan, Eruki tetap rasional. Ia menunjukkan masalah bahwa jika menggunakan sihir murahan, mereka bisa kehilangan kepercayaan orang yang sungguh percaya pada fenomena supernatural. Ia pun menyarankan ilusi Nate perlu diperbaiki agar tampak lebih menakutkan. Meskipun lelah, Nate mendapatkan ide cemerlang di tengah keraguan Eruki. Dia dengan yakin menyatakan dapat meningkatkan sihir bayangan petir. Seketika, Nate memusatkan energi, terus-menerus merapal sihir untuk menciptakan serangkaian ilusi bergerak yang mulus berurutan layaknya film hidup. Dia dengan antusias menjelaskan bahwa dengan merapal sihir 24 kali per detik, ilusi akan menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Sebagai bukti, Nate bahkan menari riang bersama salinan sihir yang meniru setiap gerakannya. Namun, Shirone tidak bisa bersukacita. Dia menatap Nate, yang telah begadang 3 hari berturut-turut, dengan sedih dan bersikeras bahwa mereka tidak dapat menggunakan metode yang menguras tenaga seperti itu. Mendengar itu, Eruki segera mengusulkan solusi lain, membuat mesin untuk mengotomatisasi proses ini. Nate menyatakan dia juga telah memikirkannya, tetapi menghadapi masalah yang sulit. Mesin itu dapat memproyeksikan gambar 3 dimensi sesuai program yang telah diatur, tetapi hanya dapat melakukan tindakan sederhana dan berulang, tanpa fleksibilitas dan interaksi yang diperlukan untuk menciptakan rasa takut yang cukup meyakinkan. Shirone merenung, menyadari bahwa mesin pembuat ilusi kurang memiliki interaksi. Ia menjelaskan bahwa jika ilusi tidak bereaksi, orang akan mudah tahu itu palsu dan tidak panik. Ia sendiri terkejut karena bayangan petir milik Nate menatap langsung padanya. Masalah intinya adalah kurangnya fleksibilitas mesin tersebut. Mendengar itu, Eruki dengan tenang menyatakan bahwa ia bisa menyelesaikan masalah ini, membuat Shirone dan Nate sangat terkejut. Eruki lalu memaparkan idenya. Alih-alih ilusi pasif, mereka akan memprogramnya untuk memprediksi dan bereaksi terhadap tindakan target. Ia mengusulkan penerapan teori sistem kompleks, menganalisis pola reaksi dan kebiasaan umum untuk membangun program cerdas. Sebagai ilustrasi, Eruki mengambil kebiasaan sehari-hari Shirone sebagai contoh. Sistem dapat memprediksi kapan Shirone akan melihat ke kiri, dan seketika ilusi menyeramkan akan muncul di sana, menatapnya. Saat Shirone panik melarikan diri, sistem akan terus menawarkan opsi reaksi seperti mengejar atau terus menatap, menciptakan pengalaman lebih mengerikan dan meyakinkan. Shirone dan Nate sepenuhnya yakin dan takjub dengan rencana rumit ini. Eruki menegaskan bahwa ini sepenuhnya mungkin karena jadwal sekolah setiap orang relatif serupa. Namun, ia juga menekankan bahwa untuk mewujudkan ide ini, mereka perlu mengumpulkan data dalam jumlah besar. Setelah berdiskusi tentang pengumpulan data, Eruki melanjutkan analisis tantangan teknis, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang sangat besar, tetapi juga metode untuk mentransfer seluruh program ke banyak mesin secara bersamaan. Mendengar itu, Nate menyadari bahwa energi petirnya tidak akan mampu memenuhi persyaratan ini. Dalam kebuntuan, Nate tiba-tiba tersadar dan menyerukan sebuah ide. Dia menoleh ke Shirone, menyarankan kemungkinan penggunaan energi cahaya. Terkejut dengan usulan itu, Shirone cepat teringat ceramah Profesor Siena bahwa energi cahaya adalah masa depan transmisi informasi. Semangat menyebar, baik Shirone maupun Nate percaya bahwa mereka dapat menggunakannya sebagai sarana transmisi informasi, menciptakan ilusi yang sempurna. Namun Eruki dengan tenang memotong kegembiraan kedua temannya. Dia berpendapat bahwa hanya menakut-nakuti target dengan ilusi hantu tidak cukup dan bertanya kepada Shirone apakah dia memiliki rencana lain. Shirone mengonfirmasi hal itu.
Dia telah dengan tekun membuat rencana yang lebih rinci di banyak lembar kertas. Shirone menjelaskan bahwa dia bermaksud menggunakan trik psikologis yang kompleks. Daripada sekadar menakut-nakuti, Eruki dan Nate sama-sama menunduk dengan saksama memeriksa rencana teliti yang telah disiapkan Shirone dengan cermat. Shirone sedikit cemas saat mempresentasikan rencana detailnya, namun Nate segera memecah keheningan dengan pujian yang antusias. Ia mengakui belum pernah terpikir untuk menerapkan metode seunik itu untuk presentasi. Bahkan Eruki yang tenang pun menegaskan bahwa jika rencana ini berhasil, itu akan menciptakan kejutan besar bagi seluruh sekolah, membuat semua orang harus mengubah cara pandang mereka sepenuhnya. Mendapat persetujuan dari kedua temannya, Shirone sangat gembira. Tanpa ragu, Nate dengan cepat membagi tugas. Ia akan bertanggung jawab membuat mesin proyeksi 3 dimensi. Eruki akan memprogram perangkat lunak prediksi gerakan, sementara Shirone akan menyiapkan bagian output energi surya untuk transmisi data. Seluruh kelompok bersorak gembira, yakin mereka telah menemukan cara untuk menyelamatkan penelitian mereka. Namun, Eruki memotong suasana gembira dengan masalah praktis. Ia mengatakan telah menghitung perkiraan awal jumlah energi surya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Melihat ekspresi serius Eruki, Shirone dengan cemas menanyakan angka pastinya. Untuk melaksanakan rencana itu, Eruki mengajukan persyaratan teknis yang sangat sulit kepada Shirone. Ia membutuhkan Shirone untuk menciptakan sumber energi foton 3 kali lipat dari kapasitas saat ini dan mempertahankannya stabil selama 10 menit. Persyaratan ini membuat Shirone terkejut karena tekanan yang terlalu besar. 10 hari kemudian, sementara Eruki sibuk menghitung persamaan gerak dan Shirone tenggelam dalam latihan peningkatan energi foton, Nate berlari tergesa-gesa ke dalam ruangan. Dia dengan gembira melaporkan bahwa poster-poster iklan yang baru saja dia pasang telah menciptakan sensasi besar. Eruki tampak khawatir karena pencantuman nama mereka di poster telah menarik perhatian yang tidak terduga. Ketika ditanya tentang jumlah peserta, Nate dengan riang mengumumkan bahwa lebih dari separuh siswa di sekolah akan datang menonton. Berita ini semakin menekan seluruh kelompok, hanya tersisa sekitar 17 hari lagi menuju presentasi dari kelompok riset ilmu jiwa supranatural, dan acara ini telah menjadi topik pembicaraan hangat di seluruh akademi. Para siswa lain sangat antusias dan menaruh harapan tinggi, penasaran kejutan apa yang akan dibawa oleh kelompok Shirone dan Eruki. Maria sedang berjalan sendirian di jalan beraspal di akademi. Tiba-tiba orang asing yang berdiri dalam kegelapan bertanya padanya tentang presentasi kelompok penelitian ilmuwan spiritual yang akan datang. Maria mengonfirmasi informasi ini dan menambahkan bahwa masa depan kelompok itu belum diputuskan. Jika presentasi gagal, mereka akan kehilangan ruang penelitian. Orang asing itu setuju bahwa itu akan menjadi akhir bagi kelompok tersebut karena masa kejayaan mereka telah berlalu. Namun orang ini juga berhati-hati, mengatakan bahwa mereka tidak boleh diremehkan. Dia menyebutkan anggota kelompok tersebut, termasuk Eruki dengan sindrom Safan, Shirone yang pernah mengusir penyihir kegelapan dan kemampuan Nate yang tidak bisa diremehkan. Suara lain menyela dengan nada mengejek, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, mereka hanyalah siswa tingkat rendah dan yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang akan terjadi setelah presentasi. Perjuangan kelompok penelitian yang diremehkan ini tampaknya menyembunyikan tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjadi penguasa kedua istas.